Kami mau berjalan Tuhan, kami mau duduk merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Biar setiap kami dilawat oleh kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati segala perangkat-perangkat yang kami pakai. Pakai email Agar siapa kami tadi? tetap fokus dan tertuju hanya kepada Engkau. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan lagu pujian penyembahan kepada Tuhan yang dibawakan Sister Ana yang cantik. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semuanya. Kedengeran kok? Kedengaran kok. Kedengeran. Oke, Shalom Bu Ibu. Selamat siang semuanya. Oke, kita mau memuji Tuhan. Suara pianonya oke? Cimer? Belum dengar nih, coba. Belum dengar ya? Coba ya. Coba. Ini udah? Bentar. Oke. Ini udah, Ci? Ini belum Suara nih. pianonya? Udah pada dengar belum? Belum ya? Pianonya belum, Ci. Belum sayang. Belum keluar. Suara aku atau suara pianonya? Baru suara anak. Suara pianonya. Oh, baru suara aku aja. Suara ya? anak, iya. Oke. Siap, bentar. Panggilin Papa. Oh, ini udah? Belum, nah. Suara pianonya, iya, nah. Apa mau kita coba dari ini YouTube? Bisa nggak kita nyampe nggak? Nah, coba. Ini udah, Ci? Belum. Belum juga ya? Iya. Coba. Ini? Belum, Nina. Belum. Iya. Kalau Ana mau, mungkin aku bisa bantu untuk yang kayak musik YouTube atau gimana? Coba kita ini dulu sebentar. Ya, maaf ya, Sister, sebentar. Sister, ini dari tadi kayaknya kok nge-hang gitu. Sebentar. Cek. Coba main piano. Oke. Ini juga pasti belum ya? Belum. Nah, kita nyanyi aja dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita nggak pakai itu juga nggak apa-apa, nah. Indah kau Tuhan ya. Apa mau aku sharein YouTube nggak? Atau musik sound dari YouTube mau? Karaoke? Nggak usah kali, nggak apa-apa. Saya? Oke. Suara aja nggak apa-apa, nah. Suara aja. Oke. Siap. Nggak cari-cari ini ya. Ini saya mau pesan energi yang mati masa. Ada nih. Oke. Mari kita jangan jadi halangan kita ya untuk kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita mari bernyanyi lagu Sungguh Indah Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh dahsyat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Yes Lord. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Oh, dan kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Haleluya. Mari kita katakan lagu ini dari awal lagi. Kita katakan, Tuhan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Oh, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Oh, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yes Jesus, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, mari kita sembah Yesus, sebab kau baik Tuhan, engkau baik Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan,
Sebab kau dahsyat Bapa, Engkau ajaib, kau dahsyat Tuhan. Naikkan syukur kita, mari kita sembah Tuhan. Sebab kau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau dahsyat Yesus, Engkau ajaib, kami percaya Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yes, Jesus, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Yes Lord, sungguh besar. Yes Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah. Yes Jesus, sungguh indah. Oh Lord, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, oh bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita nyanyikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Dengan lebih sungguh mari kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Lord, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Lawat kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ya, Aku kembali ke Cimeri. ya Ana terima kasih. Walaupun memang piano belum bisa mengiringi, tapi suara Ana itu membuat kita semua ikut merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Ana ya. Iner, suaranya kecil banget loh. Oh ya. Jelas nggak? Jelas ya. Oke, sekarang Mary Masih kecil. Masih kecil ya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi Ibu Indri yang akan bawain untuk sharing dan firman-nya. Ibu Indri, Mary persilakan. Shalom semuanya cantik-cantikku yang luar biasa, KKS Jaktim nih. Betul. Jaktim Ibu. Mars atau ini planet Uranus. Dari mana nih? Kayaknya dari Venus. Keren banget. Kalian cantik biasa dan Ibu Indri suka ya. Kita berdoa dulu sayangku semuanya ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, luar biasa tadi penyembahan yang sangat luar biasa. Kau berkati adik kami Bapak, secantik yang luar biasa, boleh menyembah dengan suaranya yang indah. Dan kami percaya bukan hanya sekedar suara, tapi ada satu spirit, ada satu roh yang sungguh-sungguh menyembah. Dan biarlah Kau berkati juga adikmu ini, adik kami ini Tuhan, berkati juga untuk keluarganya, berkati juga hidupnya, berkati kesehatannya, berkati untuk apapun yang dicita-cita. Dan sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan. Identitas kami siapa sebenarnya, karena seringkali yang membuat kami, makanya kami ragu dalam hidup ini, kami merasa tidak berdaya dalam hidup ini, karena kami tidak siapa kami di mata Tuhan. Kami sering diintimidasi oleh si jahat dengan mungkin latar belakang kami, masa lalu yang membuat kami tidak berani melangkah. Padahal Tuhan sudah menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru, sehingga membuat kami harusnya menjadi pribadi yang luar biasa. Kami siap untuk dengar Tuhan, dan juga nanti ada Q&A, biar pertanyaan-pertanyaan sungguh-sungguh tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami tanyakan pada hari ini. Berkati sinyal, berkati untuk semuanya, dan juga untuk Mary yang luar biasa, yang boleh untuk membawa teman-teman semuanya hadir pada saat ini. Tuhan berkati dia, berkati suami dan anak-anaknya, dan tidak kebetulan kami pertama kali bertemu di Duta Injil, ternyata ada rencana Tuhan yang dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Berkati adik-adikku yang ada di Zoom ini Tuhan, dan juga untuk mungkin kakak-kakak yang ikut juga mungkin, atau siapapun, atau mungkin brother-brother, Engkau berkati Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Cantikku luar biasa. Oke, siap dengan firman Tuhan. Kita hanya cuma punya waktu sampai jam 15 lewat 15. Jadi kurang lebih itu 40 menit ya. Nah, oke, siap dengan firman Tuhan. Yuk kita masuk ya. Kita buka Ibrani 13 ayat 5b ya. Ibrani 13 ayat 5b ya. Katakan seperti ini. Kita buka Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, dikatakan ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak
akan meninggalkan engkau. Sisterku yang cantik, yang baik, yang luar biasa, ini yang ngomong bukan Ibu Indri. Kalau Ibu Indri yang ngomong ini bisa aja Ibu Indri obdo, betul, bisa aja gombal, betul. Manusia itu banyak yang gombal, ya, termasuk pendeta pun kayak Ibu Indri bisa gombal. Tapi ini yang ngomong adalah firman Tuhan, dan yang berbicara ini adalah Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dia berkata, karena Allah berfirman, tadi Tuhan berbicara kepada dia dengan berkata, aku sekali-kali, aku itu adalah Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan. Wow ya. Nah, sebab itu dengan yakin harusnya kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, sister, di tempat ini, waktu engkau membaca Ibrani 13 ayat, jadi harusnya kita berani berkata begini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau engkau ganti kata-kata manusia dengan kata-kata COVID misalnya, apa yang dapat dilakukan COVID terhadap aku? Ya, aku tidak takut karena Tuhan penolongku. Apa yang dapat dilakukan COVID terhadap aku? Apa yang dapat dilakukan goncangan ekonomi terhadap aku? Apa yang dapat dilakukan rumah tangga yang ujung tanduk? Kalau Tuhan penolongku. Intinya kalau Tuhan jadi penolong kita, kita tidak harusnya tidak takut pada apapun. Betul? Ini harusnya ya. Nah, pertanyaan, dari mana kita tahu Tuhan pasti tolong kita, Bu Indri? Pasti pertanyaan kita seperti itu. Nah, kita lihat tadi ayatnya, dikatakan ayat 5b tadi, dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Sister, ini satu penekanan yang sangat luar biasa. Tidak akan, bukan hanya begini, dia sekali-kali ya kadang-kadang bisa iya, bisa enggak. No, tapi dikatakan dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan meninggalkan kita. Ini ayat luar biasa. Kalau engkau aminkan ayat ini, kalau engkau pegang ayat ini waktu engkau mengalami kesesakan, waktu engkau mengalami apapun ya, ini menjadi kekuatan kita ya. Dan terus terang ini menjadi ayat kekuatan Ibu Indri waktu mengalami COVID. Kami Bapak Ari COVID 1 bulan loh, sister brother, dan saya akan kasih kesaksian saya sedikit ya. Nah, pertanyaan sekarang, apa arti statement daripada dia sekali-kali biarkan kita dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita? Artinya Tuhan nggak mau jauh daripada kita. Luar biasa loh, Tuhan nggak mau jauh dari kita. Nah, ini nggak main-main ya. Nah, Tuhan mau kita selalu dekat dengan dia. Yesus tetap ingin kita memelihara kedekatan, keintiman dengan dia. Wow, nggak main-main ya. Makanya Tuhan sampai ngomong seperti ini untuk membuat kita mengerti. Karena seringkali kita salah pengertian tentang kehidupan ini. Buka Lukas 10 ayat 42 ya. Sampai kenapa Tuhan ngomong ini kepada Marta ya? Karena seringkali kita salah persepsi tentang kehidupan ini. Nah, dikatakan Tuhan Yesus ya. Tapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, hanya satu saja yang perlu. Tidak perlu bilang ada 2 atau 3 atau 4. Hanya satu saja yang perlu dalam hidup ini. Dikatakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sister, apa yang bisa diambil COVID sekarang? Semua COVID bisa ambil. Termasuk kesehatan, COVID bisa ambil. Termasuk harta, sekarang COVID juga bisa ambil. Banyak sekarang orang bangkrut. Kita lihat perusahaan-perusahaan berkat besar bisa bangkrut. Teman-teman Ibu ini juga mengalami kolaps banyak ya. Yang usahanya tutup, yang PHK, suami nggak ada kerjaan. Intinya semua bisa diambil oleh si jahat. Tapi kata Tuhan Yesus tadi apa? Satu yang iblis nggak bisa ambil, yaitu apa? Waktu Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Nah, pertanyaan, apa memang yang terbaik menurut Yesus? Kita buka, apakah kegiatan rohani kita? Apakah doa semalaman kita saja? Apakah jadwal padat kita? Coba kita buka ayat 39. Ini maksud Tuhan yang terbaik. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sangat dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang terbaik yang nggak bisa diambil oleh si jahat. Makanya kalau kita sekedar hanya bilang, aku nggak akan mungkinlah kesehatanku diambil oleh si jahat. COVID bisa ambil kesehatan kita. Sister, Ibu mau kasih kesaksian sedikit. Saya dengan Pak Ari itu jaga prokesnya luar biasa. Kenapa bilang? Kami olahraga pagi-pagi. Ya, karena kebetulan alat fitness kita ada di rumah. Kita berenang tiap seminggu 2 kali. Kita juga ada sauna. Ya, intinya menjaga kesehatan. Makanan kita, makanan sehat. Nggak makan gorengan, nggak pernah makan santan, nggak pernah makan kikil atau misalnya nggak pernah. Intinya makannya semua rebus-rebus, sayur direbus, ya semua direbus. Apalagi vitamin, sudah pasti kita minum vitamin ya. Vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin Surbex, semua vitamin kita minum. Nah, apalagi kita nggak pernah ketemu orang, jarang ketemu. Ya terus terang mau ketemu orang mau ke rumah ini jarang sekali. Bahkan kalau ada yang mau datang sangat penting, kita bilang sorry ya, kita mesti rapid dulu ya. Minimal kita rapid, atau kalau enggak antigen. Karena kita betul-betul jaga kesehatan. Pertanyaan, apakah gara-gara Ibu ini dengan Pak Ari jaga kesehatan otomatis nggak bisa ambil?
Bisa, buktinya kami sama-sama suami istri kena COVID tanggal 6 dan tanggal 7. Tahu dapat dari mana? Bukan karena kami salah. Supir yang nggak pernah saya pikirkan. Jadi jangan pernah anggap enteng. Kesehatan kita, harta kita, semua bisa diambil di akhir zaman ini. Tapi waktu kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan nggak bisa diambil. Makanya tadi dikatakan oleh Yesus ya, dikatakan kenapa Tuhan mengatakan Maria memilih yang terbaik. Nggak ada yang salah dengan pelayanan yang banyak, nggak ada yang salah dengan kegiatan rohani. Tapi itu masih baik. Nah pertanyaan, sister mau ambil yang baik apa yang terbaik? Kalau yang baik bisa diambil si jahat. Tapi kalau misalnya terbaik, itu nggak bisa diambil oleh si jahat. Nah kita sering kali stres orang makin bertambah. Nah ciri khas orang yang hanya cuma memilih yang baik, seperti Marta. Dia berkata apa? Tuhan kok tidak peduli, ya? Kok tidak peduli kalau aku melayani seorang diri? Suka komplain, suka mengeluh, suka panik, suka stres. Dan di COVID ini orang bisa double panik, double stres, bahkan triple panik, triple stres. Tapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, engkau bisa kuat di tengah masalah apapun, engkau bisa tenang di tengah masalah apapun. Ini yang membedakannya. Nah pertanyaan sekarang, siapa sih kita? Kok Tuhan sampai pengen deket-deket dengan kita, Bu Indri? Yuk kita lihat asal mualnya kita, asal muasalnya kita itu siapa sebenarnya, supaya kita sadar diri, karena banyak orang Kristen tuh nggak sadar. Kita buka Kejadian 2 ayat 7, siapa sih kita sebenarnya? Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Sister, siapa tadi kita? Hanya debu dan tanah. Makanya kalau kita siapapun engkau, secantik apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita mati akan kembali kepada tanah, betul? Nggak bisa kita lawan itu, karena itulah kita sebenarnya. Nah yang kedua, siapa kita yang sebenarnya? Buka Yakobus 4 ayat 13-16, supaya di tempat ini jangan sampai lupa diri. Karena waktu Tuhan mau dekat sama kita, jangan jual mahal ya. Siapa kita memang? Yakobus 4 ayat 13-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hidup kita seperti uap. Waktu Pak Ari, Ibu Indri memang anugerah Tuhan. Waktu itu saya mengalami COVID itu positif itu tanggal 6 ya. Tapi saya OTG tanpa gejala. Saya biasa-biasa aja, tapi Pak Ari tanggal 7 itu kena juga COVID. Kami sama-sama isoman. Waktu kami isoman itu masih di rumah. Itu kita makan Avigan ya, makan vitamin, makan Avigan, antibiotik semuanya. Tapi ternyata nggak cukup. Pak Ari hari ketiga itu drop. Itu nggak bisa bernafas sama sekali. Makanya akhirnya kami masuk rumah sakit. Sister, nggak jadi jaminan siapapun engkau. Kalau soal badan suami saya itu tegap, kekar, olahraga, vitamin cukup. Tapi waktu itu nafas itu mahal sekali. Tidak mudah sampai dia bilang, saya tidak bisa bernafas, itu tidak main-main. Maka kami malam itu berangkat ke Boromius tanggal 11. Kami masuk rumah sakit ya. Tidak main-main, jangan anggap enteng ya. Nah dikatakan waktu itu ya, dikatakan kita hidup ini seperti apa? Seperti uap. Betul, seperti uap saja ya. Makanya jangan anggap enteng, jangan sombong. Waktu Tuhan mau dekat sama kita, jangan jual mahal. Karena hanya sekejap saja itu bisa terjadi. Waktu Tuhan nggak izinkan kita bernafas, 1 menit saja nggak ada nafas kehidupan, kita bisa kolaps. Makanya masuk sampai ke ICU, bisa sampai masuk pakai ventilator. Suami saya sampai ke level 87 saturasinya, bahkan bukan hanya sekedar 87, itu nadinya itu cuma 45. Orang normal 60 sampai 100. Pak Ari cuma 45, sudah lemah jantungnya. Belum lagi panasnya tinggi 40, belum lagi sudah oyong nggak bisa jalan. Jadi bayangkan selama kami di rumah sakit, itu saya si COVID positif juga, saya mengurus yang COVID. Jadi bayangkan, dan saya tidak pernah bisa tidur selama selama seminggu, saya hanya tidur 2 jam sehari. Karena apa? Karena Pak Ari tipikal orang yang sakit nggak pernah ngomong. Kalau orang perempuan sakit lebih enak. Kita bilang, aduh panas, aduh badan saya lemes. Kita Pak Ari nggak ngomong sama sekali. Jadi saya mesti tiap jam periksa saturasinya berapa, dia punya nadinya berapa. Kalau ada apa-apa panggil suster. Kalau oksigen turun, suster seperti itu. Itu nggak main-main ya. Makanya kita ini hanya cuma debu dan tanah. Jangan sombong lah. Kita ini hanya uap air. Bisa ada hari ini, bisa nggak ada, dan 1 detik kemudian. Yang ketiga siapa kita? Yesaya 41 ayat 14. Yuk kita lihat. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menembus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sister, lagi-lagi kita dikatakan hanya cacing. Cacing itu diinjak mati langsung. Makanya kita ini nggak ada hebatnya. Makanya jangan ngejago, jangan jual mahal, jangan sombong, jangan nggak mau dekat sama Tuhan.
Percayalah, engkau dekat dengan hartamu di akhir zaman ini. Nggak ada artinya harta itu nggak jadi jaminan. Saya punya teman itu ya di Surabaya, itu sampai mereka meletakkan uang itu berbanyak berdolar-dolar untuk bisa masuk dapat kamar waktu pas dalam keadaan COVID kemarin sampai sekarang ini. Mereka bilang, saya mau bayar sekian bisa masuk kamar. Nggak bisa, karena bukan masalah uang pada saat ini. Siapa yang datang duluan, itu yang di-serve ya. Dan jadi artinya bukan main-main. Kita hanya cacing, kita hanya debu dan tanah. Bahkan dikatakan kita seperti uap air. Sadar! Ya, saya terus terang selama COVID-19 ini, selama pandemi setahun lebih itu, saya ambil banyak sabatikal. Saya bilang, Tuhan, seringkali kami itu masih sombong Tuhan, masih ngejago Tuhan. Itu saya. Ya, maka jadi hari ini saya ajak sister-sister, jangan ngejago. Satu lagi siapa kita yang sering terlupakan? Buka Yesaya 64. Ini saya nggak kasih sama Mary, tapi saya baru dapat Yesaya 64 ayat 6 ya. Saya akan baca. Coba buka sister-sister, Yesaya 64 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Sister, kita semua hanya kain kotor. Mau sehebat apapun engkau, pelayananmu sehebat apapun, sejago apapun kita, sepintar apa, kita kain kotor sebelumnya di mata Tuhan. Itulah keberadaan kita, kain kotor. Karena dosa nenek moyang kita, yang kedua kita hanya cacing, yang diinjak mati, kita hanya uap air yang ada hari ini. 1 detik ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, yang keempat kita hanya debu dan tanah. Sekaya-kayanya kita mati pasti jadi debu dan tanah. Itulah kita, yang jujur ya, inilah kita. Tapi luar biasa Tuhan kita. Dia ubah kita menjadi ciptaan yang baru. Waktu kita datang kepada Dia, kita minta ampun kepada Dia, Dia mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Makanya Dia ingin dekat dengan kita ya. Nah, buktinya Tuhan mau dekat. Buktinya kita menjadi ciptaan baru. Buka Yesaya 43 ayat 4a. Kita lihat Tuhan menjadikan kita berubah. Maka di tempat ini jangan pernah engkau ragu bahwa engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Wow! Berharga, mulia, dikasih oleh Tuhan. Saya mau tanya, dunia ada yang bikin ini sama kita? No. Seringkali kadang-kadang kita nggak dihargai oleh dunia, betul. Seringkali kadang-kadang kita nggak dikasih oleh dunia, itu fakta. Tapi Tuhan katakan ada 3 3 in 1. Pertama berharga, kedua mulia, ketiga dikasih oleh Tuhan. Nah coba kita lihat, apakah orang tua juga pernah memperlakukan anaknya tidak adil? Sangat mungkin. Coba kita buka Mazmur 27 ayat 10. Ini yang dialami oleh Daud. Daud pernah mengalami ketidakadilan dari ayah ibunya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sister, ya jelas. Daud ini pernah mengalami kepahitan di masa kecilnya. Karena apa? Papa mamanya nggak sayang sama dia. Kenapa? Karena dia beda dengan kakak-kakaknya. Mana buktinya? Buka 1 Samuel 16 ayat 11 ya. Waktu itu seorang Isai mau bikin acara ibadah di rumah. Nah dia suruh panggil semua anak-anakmu. Ada 8 anak Isai. Tapi yang datang cuma 7 orang. Nah Samuel bertanya, perhatikan. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab bapaknya, perhatikan. Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing. Kata Samuel pada Isai, suruh memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Tidak main-main. Kenapa dia nggak dipanggil papa mamanya? Karena dia hanya tukang angon kambing. Sementara kakak-kakaknya semua tentara daripada Saul. Seringkali mungkin orang tua kita nggak anggap kita, karena mungkin kita tidak cantik, kita tidak keren, tidak pintar. Pada koko kita, kakak kita, cici kita, kaya. Kita nggak mengalami keadilan. Orang tua bisa nggak menghargai anak? Bisa. Buktinya Daud tadi. Nah, apakah juga anak pernah nggak menghargai orang tua? Ada. Ya. Mazmur 3 ayat 1. Daud nggak dihargai oleh anak kandungnya sendiri. Mana buktinya? Mazmur 3 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bayangkan bapak sampai lari terbirit-birit dari anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Anak mau bunuh bapak sendiri. Ini fakta sekarang. Bahkan saya punya pelayanan. Seorang anak perempuan bisa menggugat bapak kandung dan ibu kandungnya yang umur 84 tahun ke pengadilan. Ini fakta. Anak bisa nggak menghargai kita. Ya, anak bisa nggak mengasihi orang tua nggak bisa nggak mengasihi anak. Itu fakta dunia. Apakah mungkin pasangan kita bisa mengecewakan kita? Sangat bisa. Ya, bahkan bisa KDRT. Bisa sekarang KDRT, bisa selingkuh. Ya, saya punya pelayanan. Setiap suaminya selingkuh itu depan istrinya, tidak main-main. Depan istrinya selingkuh. Dan ada satu orang lagi, seorang istri, itu sama suaminya disundut
rokok dari mulai ujung kepala sampai ujung kakinya. Tidak main-main. Artinya dunia bisa nggak menghargai kita. Mau suami kita, mau istri kita, mau anak kita, mau orang tua kita, bahkan pegawai kita pun juga bisa nggak menghargai kita. Makanya ada menusuk dari belakang. Tapi Tuhan ingin dekat dengan kita. Sadar nggak sih kita ini? Makanya kalau kita merenungkan, pakai waktu pandemi untuk banyak merenungkan firman. Saya terus terang selama hampir setahun setengah, saya banyak duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, Kau terlalu baik Tuhan. Siapa aku Tuhan? Si kain kotor ini Tuhan. Si cacing Yakub ini Tuhan. Si debu dan tanah ini. Si uap air ini sampai Kau kasih sampai hari ini. Itu selalu kalau saya nyanyi, itu kalau menyembah, saya nangis bukan karena masalah lagi, tapi nangis karena ingat tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kok mau Tuhan dekat dengan saya. Nah pertanyaan sekarang, kenapa Tuhan ingin dekat dengan kita? Ada 3 penyebabnya. Pertama, ya, karena kita adalah anak. Kita ini bukan anak gampang, kita anaknya Allah. Mana buktinya? Roma 8 ayat 15. Ayo kita lihat ya. Siapapun engkau di tempat ini, mungkin orang tua nggak menganggap kita anak, tapi hari ini ingat, Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Makanya kita bisa menyanyi, Aba, Bapa. Kenapa? Karena kita anaknya, sister. Makanya dia mau dekat dengan anaknya. Ayat 16 dan 17a. Lihat, ini lebih luar biasa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, dia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus ya. Ayat ke-17a-nya saja. Tidak main-main. Ada 4 poin tentang warisan yang kita terima dari Bapa. Kalau kita sebagai anaknya. Yang pertama, Yesus kita adalah sumber damai sejahtera. Nah, waktu kita menjadi anak Allah, harusnya damai sejahtera menjadi milik kita. Makanya kalau engkau berkata engkau anak Allah, tapi suka marah, suka stres, yang nggak tenang hidupnya, pertanyaan yakin anak Allah. Kalau kita mengaku kita anak Allah, harusnya damai sejahtera menjadi kekuatan daripada kita. Itu modal kita menghadapi masa sukar ini. Dan iblis memang mengambil damai sejahtera di akhir zaman ini. Mana buktinya? Kita buka Wahyu 6 ayat 4, iblis ambil damai sejahtera di akhir zaman ini karena dia paling takut lihat orang Kristen punya damai sejahtera. Makanya ada COVID, makanya ada penyakit, makanya ada kematian, makanya ada kebangkrutan supaya damai sejahtera kita hilang ya. Wahyu 6 ayat 4, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangi dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Iblis lagi main damai sejahtera ini sekarang, lagi dia curi dari kehidupan anak-anak Tuhan, dari keluarga Kristen, dari rumah tangga Kristen, dari gereja Kristen, dari juga komunitas Kristen, karena dia tahu kalau kita punya damai sejahtera, kita bisa menghadapi masalah apapun. Sumber damai sejahtera adalah Bapa kita. Kita anak. Kalau engkau tidak punya damai sejahtera, berarti ada yang salah dengan kita. Yang kedua, kalau kita jadi anak, ada kuasa loh ibu-ibu, sister-sister. Ada otoritas. Mana buktinya? Kita buka Kisah Rasul 3 ayat 2. Ada otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Engkau bukan jadi perempuan biasa. Ada power, ada otoritas ya. Di situ ada seorang anak laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang-orang diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah pada orang-orang masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan ayat 6 dan 7. Ini orang yang punya kuasa. Ini anak Allah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sister, kita ada kuasa dalam perkataan. Makanya jangan sembarangan ngomong, jangan sompral ngomong, jangan asal ngomong, jangan sia-sia ngomong. Katakan aku pasti sembuh, aku pasti kuat. Itu yang saya katakan waktu suami saya dalam keadaan sudah semakin buruk keadaannya. Pak Ari dalam keadaan sudah batuk darah. Dan dalam keadaan sudah tensi sudah sangat-sangat rendah. Dan bukan hanya itu, tapi juga Pak Ari dalam keadaan sama sekali nggak ngomong 12 hari. Nggak gampang mengurus seorang pasangan kita yang nggak ngomong dalam keadaan sakit, sister. Tidak gampang. Dan saya terus terang dalam keadaan COVID juga padahal. Nah, setiap saya mau diperiksa PCR, itu saya nggak mau.
Karena saya pikir nanti saya takut saya negatif. Kalau saya negatif nanti saya disuruh pulang. Jadi saya bilang tunggu besok aja ya, tunggu besok aja. Dan akhirnya saya tinggal di rumah sakit. Walaupun saya merasa mungkin saya sudah bisa pulang, tapi saya tak mau pulang. Karena saya pikir saya harus mendampingin pasangan saya, suami saya di sana. Dan waktu hari-hari terakhirnya, saya waktu itu pas hari keempat udah nggak bisa lagi saya tahan, dokter bilang harus di PCR. Pak Ari di PCR positif, saya di PCR negatif. Tapi nggak cukup sekali, besoknya di PCR lagi, dan saya ternyata negatif. Nah waktu dokter bilang suruh pulang, karena Ibu Indi sudah pulang bahaya, umur 61 bisa kena lagi nanti COVID. Waktu saya bilang sama Pak Ari, Pak dokter sudah saya suruh pulang, saya berat sekali. Pak Ari utuhnya bilang begini, udah dalam keadaan lemah, udah batuk darah, dengan dia punya saturasi 81, 87, sesak napas, dan dalam keadaan sudah panas tinggi 40. Pak Ari bilang, jangan lupa beli tanah kuburan buat saya. Pak Ari sudah sangat-sangat tidak mampu bikin apa-apa. Orang yang badannya besar, yang kuat, yang sehat, itu betul-betul tidak berdaya sama sekali. Itulah kita sebenarnya. Waktu saya lihat suami saya seperti itu, saya bilang, Pak, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan. Aku percaya Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang luar biasa. Aku adalah anakmu Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi aku dan suamiku. Berikan aku kesempatan untuk mengurus suami saya. Saya bilang begini, kalaupun suami saya harus Tuhan ambil, saya rela. Dan saya tidak akan mundur sedikit pun daripada Tuhan. Tapi izinkan aku mengurus dia sampai Engkau panggil dia. Tidak masuk ke ICU, tidak masuk ventilator. Tapi kalaupun Tuhan ingin dia hidup, Tuhan berikan hidup sempurna. Dan kami akan melayani Engkau seumur hidup kami. Itu saya katakan. Saya bilang, aku tidak akan bergeser sedikit pun dari imanku. Engkau Allahku yang luar biasa. Aku mencintai Engkau. Itu saya perkatakan ya. Nah, yang ketiga, apalagi bonus daripada kita sebagai anak Allah, ada proteksi, sister. Proteksi. Mana buktinya? Kita buka Lukas 21 ayat 18. Ini yang kita dapat kalau engkau jadi anak Allah. Makanya dekatlah dengan dia. Kita tuh anak. Anak ingin dekat dengan Bapak. Bapak ingin dekat dengan anak. Jangan jual mahal. Ya. Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini proteksi Tuhan. Kalau belum Tuhan izinkan, tidak akan bisa iblis masuk mengganggu kehidupan kita. Maka saya katakan waktu itu, Tuhan, aku serahkan suamiku, dia belahan hatiku. Tapi kalaupun kau mau ambil, karena engkau pemilik dia Tuhan, aku percaya yang terbaik buat suamiku. Tapi dia tetap ada di hatiku, dia nggak akan pernah hilang di hatiku. Dan aku akan melayani engkau seumur hidupku. Aku akan semakin cinta kepada engkau. Itu saya doa saya. Tapi kalaupun Tuhan mau berikan kesembuhan, Tuhan pasti bisa berikan kesembuhan. Itu doa saya. Dan kami, aku dan suami dan anak-anak akan melayani engkau seumur hidup kami lebih daripada yang sebelumnya. Itu saya perkatakan pada Tuhan. Ada proteksi, sister. Ada proteksi yang luar biasa. Yang keempat, ada fasilitas surga. Fasilitas surga ini akan kau alami kalau kita menjadi anak. Apa yang terjadi? Malam itu waktu suami saya drop, malamnya saya berdoa. Jam 3 pagi saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kayaknya kalau di rumah sakit ini mungkin suami saya tidak ada kemajuan, perburukan yang ada. Karena terus terang fasilitasnya sangat-sangat standar semuanya. Saya berdoa dan saya dapat dari Tuhan bawa suami ke Surabaya. Nah kebetulan saya punya anak rohani di Surabaya. Dan saya berdoa, saya telepon mereka jam 3 pagi. Bayangkan jam 3 pagi saya WhatsApp mereka. Logikanya nggak mungkin angkat telepon. Saya telepon mereka waktu anak saya perempuan juga udah dalam keadaan, anak saya 2 dokter. Ya, mereka udah kontak-kontakan. Ada 2 pilihan, RSPAD Jakarta atau Surabaya. Tapi waktu itu anak-anak bilang, Mah, Surabaya. Karena RSPAD kita belum tahu persis dapat tempat apa enggak. Di Surabaya sudah pasti ada tempat. Nah akhirnya saya berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau kau izinkan suamiku berangkat, biar mereka angkat telepon Tuhan. Nah saya WhatsApp mereka jam 3 pagi. Jam 6 mereka jawab. Saya bilang waktu dalam WhatsApp saya, tolong bawa Pak Hari ke Surabaya. Usahakan kalau bisa pakai pesawat. Karena nggak mungkin pakai dalam keadaan pakai ambulans ke Surabaya 12 jam, tidak mungkin. Tahu apa yang terjadi? Fasilitas anak raja. Jam 8 pagi mereka telepon, Ibu 8 jam lagi pesawat datang. Dan yang luar biasa, sister, itu mereka semua di Tuhan persiapkan semua. Saya tidak mungkin punya uang dalam waktu yang sangat singkat, bukan nilai yang kecil, 350 juta untuk pesawat, bayangkan. Tapi bisa semua tersiapkan dan 8 jam kemudian kami berangkat. Waktu berangkat nggak bisa lewat Bandung. Karena apa? Karena KKP nggak mengizinkan lewat Bandung dari Husein. Terpaksa mesti ke Jakarta. Itu naik ambulans, itu juga risiko tinggi. Karena apa? Suami saya saturasinya dalam keadaan tidak stabil. Ya, dalam keadaan tidak stabil, jadi itu sangat berbahaya kalau naik ambulans. Waktu saya hanya bilang, Tuhan, aku sangat percaya. Kalau Tuhan yang sudah berkarya, kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak akan setengah-setengah. Saya bilang, kuserahkan tubuh, jiwa, rohku padamu Tuhan. Aku berserah, hanya itu. Dalam keadaan naik ambulans, anak-anak sudah dari jauh, sudah dada-dada. Karena mereka nggak boleh dekat. Karena kalau dekat takut kena COVID, mereka nggak bisa mau datang ke Surabaya. Mereka
mereka akan nyusul kami malamnya. Nah, itu kami berangkat. Itu saya terus terang belum pernah naik mobil di depan. Selama seumur hidup, saya suka di belakang. Karena saya nggak suka ngebut. Tapi ambulans kecepatan 120, 130. Karena takut saturasi suami saya bisa turun. Kalau itu drop, itu cari dari mana mau mencari ventilator. Dan nggak mungkin bisa terjadi pertolongan. Tapi saya hanya bilang, tuh, aku serahkan tubuh jiwaku. Aku sangat tenang, saya sangat damai, betul-betul. Saya bilang, Tuhan, saturasi nggak akan turun. Apa yang terjadi? Saturasi tetap di 98%. Oksigen. Kami sampai di Halim, itu langsung naik pesawat. Suami saya dimasukkan ke dalam tabung plastik. Itu seperti persis kayak di seperti tempat sangkar kandang ayam seperti itu. Dan suami saya kebetulan itu orangnya dalam keadaan tuh nggak bisa lihat jarak dekat dengan muka dia. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tadi sudah menolong suamiku di ambulans, aku percaya di pesawat pun tidak akan ada kepanikan atau misalnya suami saya punya tensi turun atau naik atau apapun. Dan betul, 1 jam pesawat ke Surabaya, saturasi tetap 98%. Sampai akhirnya kami sampai di Surabaya. Itu kalau bukan fasilitas Tuhan tidak mungkin. Kami masuk ke rumah sakit dan Pak Ari selama 12 hari tidak pernah ngomong. Dia bilang, saya suka rumah sakitnya ini. Hari pertama Pak Ari itu bisa senyum. Dan besoknya saya itu bisa tidur malamnya. Saya dikasih tempat untuk bisa tidur. Selama 6-8 jam saya bisa tidur. Selama 2 minggu saya nggak pernah bisa tidur lebih daripada 2-3 jam. Karena tetap mendampingi suami saya. Itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Enaknya tidur Tuhan. Itu betul-betul saya nangis sama Tuhan. Enaknya tidur. Makanya sister, kalau engkau bisa tidur dengan tanpa engkau dalam keadaan harus bangun 1 jam itu anugerah Tuhan ya. Nah waktu saya ke kamar suami saya bilang apa? Nanti saya mau tukar baju, dia memang masih pakai oksigen, tapi hari kelima akhirnya dia dikasih pakai obat, yaitu dikasihkan 72 tabung itu obat namanya Gamaras. Hari ke-7 suami saya dibuka oksigen dan kemarin kan baru pulang dari Bandung. Luar biasa, kamarnya itu betul-betul fasilitas anak raja Tuhan berikan. Itu Tuhan berikan kamar yang terbaik. Bayangkan, dan selama kami semuanya di Surabaya, itu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan fasilitas terbaik. Tidak pernah kami mikirkan tentang makanan. Makanan pagi, siang, malam tuh ada yang kirim. Bahkan mobil dikasih juga semuanya ada. Bahkan hotel, apartemen, semua disediakan. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Makanya saya bilang, luar biasa kok Tuhan Yesus ya, yang mendoakan kami begitu banyak. Terutama dari Medan, dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta, dari Australia, bahkan juga Pak William sampai menelpon nyanyi buat Pak Ari. Siapa kami kalau kita menjadi ada fasilitas surga? Makanya jangan jual mahal, dekatlah kepada Tuhan waktu Tuhan mau mendekat kepada kita. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, alasan kedua kenapa Tuhan mau dekat dengan kita, karena dikatakan kita ini adalah sahabatnya. Kita bukan hanya sekedar anak, kita jadikan Tuhan sahabat ya. Dikatakan apa? Yohanes 15:15. Ayo kita buktikan bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan padamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sister, kita sahabat Tuhan. Makanya kenapa Tuhan mau dekat dengan kita? Makanya Tuhan bilang, aku nggak akan ninggalkan kau, anakku Indri. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Siapa ini nama-nama saya nggak bisa sebut. Mary, aku nggak akan meninggalkan kau, Mary, karena engkau adalah anakku. Engkau adalah sahabatku. Jangan jual mahal, please. Karena untuk mahal, engkau tidak 4 hal tadi. Damai sejahtera. Rujak buah 1, rujak seru 1, rujak seru jangan pedes. Kita menjadi anaknya Tuhan. Ya, yang kedua tadi alasannya adalah apa? Sahabat ya. Nah, saya mau tanya, kenapa? Kalau kita pikir-pikir ya, kenapa dikatakan Abraham dipilih dari ada 3 orang keluarganya? Dia punya abang namanya Nahor sama Haran. Kenapa Abraham yang dipilih, yang diberkati Tuhan? Coba kita buka Yakobus 2:23. Kalau engkau mau mengalami menjadi sahabat Tuhan, kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, coba perhatikan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sister, makanya kenapa di antara begitu banyak orang kita yang dipilih? Karena Tuhan melihat waktu kita mau menjadi sahabat Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Dan sahabat itu luar biasa. Abraham kita tahu dia bisa nego sama Tuhan, betul? 50 orang bagaimana Tuhan? Kalau 50 orang nggak hancurkan Sodom. Kalau 40 oke. Kalau 30 oke. Kalau 20 oke. Kalau 10 oke. Kita bisa nego dengan Tuhan. Bayangkan kita bisa nego dengan Allah yang maha tinggi. Siapa kita sampai bisa nego dengan Tuhan? Itu saya pernah lakukan tahun 2009 waktu Pak Ari tabrakan. Waktu Pak Ari tabrakan kata dokter hanya umur 7 hari umurnya. Karena batang otak kena dan pupil mata sudah tidak bergerak dan saturasinya sudah sampai ke titik 4.
5 ya. Orang normal kayak kita 15, bisa ngomong, bisa cerita, bisa menyanyi. Tapi Pak Ari di angka 7 awalnya, turun ke 6, turun ke 5. Itu sangat-sangat tidak mungkin bisa hidup. Dan kata dokter, cuma tinggal 7 hari saja. Tapi itu saya bilang, Tuhan, aku mohon Bapak, kau berkata bahwa satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat. Kalau aku saja Tuhan yang bertobat, suamiku di mana Tuhan? Saya minta sama Tuhan, waktu itu pendoa saya datang semuanya, makanya kita perlu ada komunitas doa. Ibu Kartini dengan Ibu Jas itu datang dari Medan. Kami berdoa, menyembah. Apa yang terjadi? Hari ke-11 suami saya sadar. Hari ke-21 pulang. Sekarang kami pelayanan bersama-sama. Sister, engkau dan saya bisa nego dengan Tuhan. Makanya waktu Pak Ari juga kemarin dalam keadaan COVID, dalam keadaan drop, sudah hampir masuk ke ICU. Saya bilang, Tuhan, belas kasihanmu terjadi. Engkau mengasihi Ari 9 tahun yang lalu. Engkau juga punya rencana yang baik bagi suamiku, Tuhan. Kehendak mulai yang jadi. Tapi tetap wujudnya saya katakan kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang terjadi? Pak Ari boleh disembuhkan. Waktu pas diperiksa kemarin sebelum pulang dari Surabaya, diperiksa paru-parunya bersih total. Hanya memang kami harus tetap mesti kontrol. Nanti 2 minggu lagi kami kontrol ke Surabaya. Karena harus cek di dimer ya. Itu kekentalan darah, cek juga nanti dia punya liver, cek juga dia punya banyak yang harus dicek lagi. Jadi jangan engkau berkata, saya sudah negatif langsung hura-hura. No, mesti tetap dicek ya sister ya. Karena ada efek daripada COVID. Karena obatnya selalu keras, itu kita harus mesti kita cek ya, karena bisa kena organ-organ tubuh yang lain. Karena antibiotiknya keras, obatnya keras, semuanya keras. Makanya harus ada kontrol ya. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan mau dekat dengan kita? Coba kita buka Markus 2 ayat 18 sampai dengan 19. Pada satu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan pada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, perhatikan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Kita adalah mempelai wanitanya Tuhan, yang akan bersanding di samping Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan ingin dekat dengan kita. Identitas kita jelas ada 3. Anak yang punya ahli waris. Yang kedua, sahabat yang bisa nego dengan Tuhan, yang tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan bersanding dengan Tuhan sebagai mempelainya. Nah, pertanyaan, untuk bisa seperti ini, apa yang kita harus lakukan, Bu Indri? Sama Tuhan nggak terlalu sulit. Ya, yang untuk kita bisa mendapatkan semua ini, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Allah dalam hidup kita. Mungkin kita bilang, saya sudah percaya Bu Indri, maafkan saya. Nggak cukup hanya dari mulut. Kenapa bilang? Karena iblis juga percaya Yesus anak Allah. Mana buktinya? Buka Markus 5 ayat 2. Kalau hanya berkata saya percaya, iblis juga percaya. Mana buktinya? Markus 5 ayat 2. Ini saya nggak kasih sama Mary ya. Ini saya masukkan aja. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Ayat 6 dan 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlari, ia mendapatkannya lalu menyembah dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Jelas. Iblis tahu Yesus anak Allah. Makanya sekedar kita berkata, saya percaya kok Bu Indri Yesus anak Allah. Itu baik tapi nggak cukup. Bukti orang yang percaya kepada Yesus anak Allah harus melakukan yang kedua ini. Kasihilah Tuhan Allah kita. Harus mengasihi Tuhan. Bagaimana bukti orang mengasihi Tuhan? Lakukan perintahnya. Kalau hanya sekedar ngomong mengasihi Tuhan tapi nggak melakukan perintahnya, nggak akan bisa. Saya waktu itu bilang sama Tuhan, Tuhan aku adalah penolong bagi suamiku. Aku mau menolong dia Tuhan. Aku mau mendampingi dia Tuhan. Ada harga yang saya bayar? Ada. Saya mungkin bisa kena COVID, mungkin sekali. Usia 61 tahun, dan baru sembuh dari COVID. Sangat rentan untuk kena COVID. Tapi saya bilang, kalau aku melakukan kehendak-Mu Tuhan, aku anakmu, kau protect aku Tuhan. Dan betul, anugerah Tuhan. Sampai hari ini saya sehat itu karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti automatically perkataannya penuh dengan ucapan syukur. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak komplain. Jangan banyak menyalahkan. Jangan suka banding-bandingkan. Jangan paksa Tuhan, jangan negatif pada Tuhan, jangan vonis Tuhan, jangan curiga pada Tuhan. Jadi hari ini sebagai pesan pada kita, ingat identitas kita adalah siapa. Pertama anak, kedua sahabat, ketiga kita adalah mempelai. Jangan jual mahal, selagi ada kesempatan, mendekatlah pada Tuhan. Karena itu yang terbaik yang nggak bisa diambil oleh si jahat. Tuhan berkati. Saya kembalikan semuanya kepada siapa tadi? Ya, terima kasih Bu Indri. Semua yang Ibu sharing hari ini benar-benar sangat memberkati kita semua ya. Baik, Natali, dipersilakan waktunya. Ya, thank you Bu Indri, thank you Shimer. Luar biasa Bu.
Saya sudah nahan air mata dari tadi nih, Bu, mau nangis. Luar biasa dahsyat banget kesaksian Ibu ya, Bu ya. Tuhan begitu dahsyat ya, Bu ya. Oh ya, ladies, aku mau ngajak kalian semua untuk ngasih jempol atau love virtual buat Ibu Indri dong, buat kesaksian Ibu Indri yang luar biasa banget siang hari ini ya. Karena aku percaya kita semua di sini pasti diberkati juga luar biasa. Sebelumnya, Bu, sebelum kita ke Q&A, saya mau menyimpulkan sedikit ya, Bu Indri ya, untuk sharing Ibu tadi yang mengenai identitas kita. Jadi kalau untuk sebagai identitas kita sebagai seorang Kristen, berarti kita harus mengikuti firman Tuhan, yang berarti ikut aturannya Tuhan, bukan aturannya kita ya, Bu ya. Lalu untuk yang kedua, hubungan pribadi kita, lepas pribadi yang harus dekat sama Tuhan, dan juga jangan pernah memegahkan diri. Otomatis kalau kita ikut Tuhan, berarti identitas kita adalah harus serupa dengan identitas Kristus. Benar ya, Bu ya? Karena ini banyak dari orang Kristen yang memang tidak gampang, Bu, untuk bisa seperti ini, dan kita mesti harus terus melewati proses demi proses agar kita bisa serupa sama Kristus. Oke, kita masuk ke dalam Q&A ya. Sister-sister semua boleh di-unmute atau boleh via chat untuk bertanya langsung sama Ibu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf banget ya kalau di antara sister-sister ada pertanyaan yang masih belum bisa dijawab siang hari ini karena keterbatasan waktu kita. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin 10 pertanyaan kita bisa jawab dengan bantuan Ibu ya, Bu ya. Thank you. Yuk, kita mulai yuk. Ada yang chat atau mau unmute? Boleh? Siapa? Sister-sister, ada yang mau tanya? Yuk, boleh di-unmute. Atau, ya, siapa tadi? Ya, sister. Bu Indri, ini kayaknya belum ada yang nanya nih, Bu. Masih malu-malu nih, Bu. Kayaknya masih malu-malu nih. Bu, aku mau nanya dong, Bu. Kalau soal identitas diri kita, Bu, ya. Sebenarnya kan ya, kayak tadi saya bilang ya, Bu, nggak gampang buat kita tuh bisa serupa sama Kristus. Apalagi dengan keadaan yang menghimpit kita saat ini ya, Bu, ya. Dari segi, kayak tadi Bu bilang, segi ekonomi juga pasti semua susah. Nah, belum lagi respon-respon orang di sekitar kita, Bu. Nah, itu sebaiknya kita gimana sih, Bu, untuk kita bisa benar-benar kuat gitu loh, Bu. Yang enggak kadang kita juga hati kita jadi rapuh otomatis karena omongan orang tentang kita atau orang udah ngejudge kita. Nah, itu gimana ya, Bu ya? Karena saya pribadi pun saya juga terus harus berproses sebenarnya, kadang walaupun sampai harus berdarah-darah nangis gitu. Ya. Jadi kayak tadi saya bilang, waktu saya ngalamin COVID kemarin, itu bukan hal yang mudah loh. Ya, dalam keadaan kondisi itu, dalam keadaan 1 bulan, dalam keadaan menghadapi suami yang dalam keadaan sakit, dan waktu itu dalam keadaan betul-betul sepertinya itu bukan mata ya. Tapi nggak tahu ya, saya sangat tenang. Saya sangat tenang karena aku merasa Tuhan udah tolong aku banyak sekali gitu ya. Dulu aku hampir mau mati ya. Saya pernah waktu mau mati dibawa ke Singapura itu tahun 1997. Itu perut saya besarnya luar biasa. Itu sampai saya itu mau dioperasi sama di Medan itu akhirnya saya dibawa ke Singapura ya. Itu dalam keadaan perut udah besar, udah nggak bisa jalan, nggak bisa masuk air. Itu hanya masuk air sedikit aja tuh sakitnya luar biasa. Sampai saya koma. Tapi sembuh tuh. Nah, udah itu Pak Ari yang pernah koma juga sembuh tuh. Nah, dalam keadaan waktu pernah punya utang banyak sampai nggak main-main, sampai tinggal di rumah tipe 21, Tuhan tolong tuh. Jadi makanya ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan hanya ingat masalah. Ingat waktu engkau pernah ditolong Tuhan saat kemarin, ditolong Tuhan bulan lalu. Dan Tuhan kan udah bilang, aku nggak akan ninggalkan. Makanya banyak baca firman, banyak renungkan firman. Kekuatan Yosua adalah apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya dia nggak kecut dan hatinya nggak menjadi tawar. Iblis sekarang lagi bikin tawar hati kita. Makanya baca firman. Waktu dikatakan Yesus dicobai, dia pakai firman. Ada tertulis. Makanya jangan pakai logika. Melawan masalah jangan pakai logika, pakai firman agar kita punya iman seperti itu. Jadi hanya satu, melekat pada Tuhan. Hanya itu yang bisa dilakukan saya. Ya, kalau kita pakai kita nggak akan bisa, harus melekat. Makanya jangan jual mahal. Ya, harus melekat. Bagaimana cara melekat, Bu Indri? Masuk dalam penyembahan, baca firman, renungkan firman, lakukan firman, itu melekat pada Tuhan. Jadi bukan hanya baca ya,
Orang banyak baca tapi teori, tapi nggak melakukan, makanya nggak bisa melekat sama Tuhan. Berarti kita harus berdoa, bertindak dan berdampak ya Bu. Yes. Thank you Bu. Bu, ini udah banyak yang masuk pertanyaannya nih Bu. Saya bacain ya Bu ya. Ini dari pertanyaan yang pertama adalah gimana caranya menghilangkan sifat membandingkan hidup orang Kristen yang belum diproses Tuhan, kok kayaknya enak mereka. Nah, tadi kan Ibu Indri bilang salah satu bukti kita itu mengasihi Tuhan, bahasa kita bahasa nggak banding-bandingkan. Nah, bagaimana kita sekarang mau membereskan masalah kita kalau kita hanya sibuk ngurusin orang? Kalau saya terus terang, saya nggak mau urus orang, mau orang dia jahat kayak, mau dia nggak menghargai saya, itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah membereskan hidup saya gitu, supaya aku bagaimana bisa menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan ada 4 bonus supaya aku bisa jadi sahabat Tuhan. Kalau saya lebih fokus untuk diri saya, untuk saya bisa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Please lah, ini nggak waktunya lagi teropong bintang gitu loh, ngelihat mana bintang yang kecil, bintang besar. Tapi koreksi diri kita. Waktu kita benar di mata Tuhan, aman, damai sejahtera, diluputkan, itu pasti terjadi. Karena saya alamin. Fasilitas surga kok akan alamin. Itu bukan kata orang, itu saya alamin. Saya nggak nyangka sama sekali. Tiba-tiba pesawat datang 8 jam kemudian. Padahal itu nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang bangunkan. Saya punya teman-teman yang di Surabaya, nggak mungkin ya. Dan banyaknya orang yang berdoa, nggak mungkin orang mau berdoa buat Ibu Indri. Emang siapa Ibu Indri kalau nggak Tuhan yang gerakan? Waktu kita anak Tuhan dikatakan ada fasilitas surga, Tuhan bisa bangunkan Mary kamu bangun buat Ibu Indri ya. Tuhan bisa bangunkan Ruth berdoa buat Ibu Indri ya. Bisa seperti itu karena ada fasilitas surga. Makanya jangan tanggung, dekatlah sama Tuhan. Hanya itu sayang kuncinya. Yes, berarti dekat sama Tuhan ya Bu ya, untuk kuncinya semua pasti Tuhan akan persiapkan buat kita ya Bu. Dan lakukan firman, dekat nggak bisa tanpa melakukan firman, nggak mungkin. Kalau masih istri suka ngelawan suami, ada sini muka-muka istri ngelawan suami, coba saya lihat dulu ya, yang suka ngelawan. Dikoreksi. 1000, nggak bisa. Tuhan nggak suka dengan perempuan pemberontak. Ya, muka-muka pemberontak tuh kelihatan. Coba lihat mukanya kayak harimau soalnya. Coba lihat dulu berontak di sini. Makanya nggak heran sama Ibu. Tuhan. Karena bagaimana mau dekat sama Tuhan, sama suami aja marah-marah terus. Suami ngomong 1, dia ngomong 1000. Nanti suami misalnya agak batuk dikit, kau batuk-batuk aja kerja kau. Udahlah cari obat sendiri. Jangan. Saya sama suami saya betul-betul itu pas Pak Ari gak bisa kamar mandi, itu selama 7 hari, itu saya ambil, saya bilang, Pak, dia gak mau minum soalnya, dia bilang takut, kalau saya minum saya udah gak bisa jalan, udah oyong, nanti saya mendingan saya tahan, tapi kalau dia gak minum, itu panas akan tinggi terus. Saya bilang, gak apa-apa Pak, kamu pipis aja, panggil aja saya in, jadi saya dipanggil in, bawa pispot, itu bayangkan pispot itu kan masuk ke muka saya, ya bisa gak saya kena COVID lagi? Bisa lah, tapi Tuhan protek. Tuhan bilang nggak selai rambut pun kalau nggak Tuhan izinkan. Itu Tuhan protek loh. Betul-betul kalau bukan Tuhan. Sampai semua orang bilang 61 tahun masih bisa jadi suster untuk orang COVID yang dia sendiri pun COVID. Luar biasa. Tuhan luar biasa ya Bu ya. Ini ada juga yang bertanya, sebenarnya kayaknya udah kejawab, tapi dia bilang gini, Bu Indri memang luar biasa, punya iman yang besar dengan berani menemani Pak Ari. Tapi apakah kita mengabaikan hikmat yang menyuruh kita untuk tidak mendekat pada orang yang kena COVID? Ini sulit dan butuh iman dan keberanian, Bu. Betul, sangat betul saya. Maka saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan aku punya anak 4. Kalau sampai kami mati 2-2, berarti anakku tuh bagaimana Tuhan? Tapi saya diingat ke Tuhan, anak orang benar tidak minta-minta. Tuhan yang akan menjaga anak-anak saya. Dan saya tahu Tuhan kalau kondisi Pak Ari waktu itu dalam keadaan dia tidak pernah ngomong, nggak pernah pencet bel, itu pasti dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Karena waktu dia panas tinggi 40, itu nggak ngomong, karena saya pegang aja dia punya ini loh. Pak ini panas, bel suster, tolong. Nah waktu pas saturasi turun juga dalam sesak, diam. Nah, makanya Tuhan izinkan saya duluan yang kena COVID, rupanya untuk menjaga Pak Ari. Makanya kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa, dan saya tahu kenapa saya Tuhan izinkan ada di sana untuk saya bisa menyaksikan pada kalian bagaimana proses COVID yang sebenarnya. Kalau saya hanya dengar apa kata orang, mungkin saya nggak bisa cerita seperti ini, tapi aku ada di sana selama melihat suami saya dalam keadaan drop dengan batuk darah, semua darah yang keluar, dan saya baru baca Brigadi Sinaga itu meninggal karena batuk darah. Jadi bayangkan saya pas baca, aduh Tuhan, tanda-tandanya batuk darah meninggal, tapi aku sama sekali tidak mau terusik. Saya bilang, Tuhan apapun yang terjadi, kau adalah Allah yang punya suami saya. Kalaupun kau mau ambil dia, aku siap Tuhan. Kalaupun kau mau panggil aku siap Tuhan. Yang pasti kau berkata, anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Itu iman saya.
percaya. Nah, jadi tergantung sekarang iman kita. Nah, memang banyak saya dengar ibu-ibu yang suaminya sakit untuk ngasih makanan pun, nggak mau nanti kena katanya. Itu terserah masing-masing. Tapi kalau waktu saya hanya bilang Tuhan nggak ada pilihan lain. Tuhan izinkan saya ada di sini Tuhan. Berarti aku harus mendampingi suamiku. Protect aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, berikan aku belas kasihan. Makanya itu saya bisa bilang. Dan Tuhan izinkan sampai hari ini saya mulai sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Makanya masih agak cantik kayak bulu mata lagi nih sekarang. Bulu matanya belum suruh pasang bulu mata palsu sama saya punya pegawai. Karena buat aku hidup mati untuk Tuhan. Kalau aku emang hidup untuk Tuhan, kalau mati ya berarti untuk Tuhan juga. Jadi Amin. itu. Berarti memang ini juga ada yang tanya sebagai tips untuk menjaga identitas kita kayak tadi Ibu udah bilang ya Bu, berarti kita berdoa, baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya Bu, berserah penuh sama Tuhan berarti kuncinya ya. Untuk tips kita menjaga identitas kita Bu. Penuh, nggak pakai 75%, 80%. Waktu kami naik pesawat itu dengan tari dibungkus. Kalau kalian lihat itu ada dia punya videonya, itu dibungkus pakai plastik. Dan itu kalau Pak Ari itu karakternya itu orangnya gampang panik gitu loh. Kalau misalnya dengan tempat yang sangat sebesar ini kecilnya, tapi dia bisa diam selama 1 jam. Itu saya berdoa, tolong supaya tensi itu nggak naik, nggak sampai dia misalnya panik karena panas kan, itu kan pakai plastik. Ya biar gimana kan panas, dan kami itu naik pesawat jet, itu cuma ada 4, semua ada dokter spesialis di dalamnya. Itu mereka semua udah lengkap, ventilator udah lengkap, itu kalau ada apa-apa tinggal ventilator udah semuanya. Tapi saya bilang nggak ada ventilator Tuhan, nggak ada apa-apa, yang ada kami sampai di Surabaya dengan selamat. Tuhan Yesus luar. Dan Tuhan sampai sertai luar biasa. yes. Dahsyat Tuhan. Bu, ini satu lagi Bu, ada yang menarik nih Bu. Jadi Bu Lilis di Siahaan. Jadi dia bilang gini, jika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah ini boleh saya lakukan Tuhan? Lalu bagaimana caranya untuk saya bisa mengetahui apakah itu benar kehendak Tuhan atau rencana Tuhan atau tidak? Nah, makanya kayak saya waktu itu saya tahu itu dari Tuhan. Tuhan bilang saya sebagai penolong. Dan saya percaya, kenapa Tuhan izinkan saya duluan yang kena COVID. Dan sayanya OTG. Saya nggak ada apa-apa sama sekali. Bagus 100% oksigen, nggak ada pusing, nggak ada pegel, nggak ada apa-apa. Tapi kenapa saya duluan? Artinya kan untuk saya mendampingin suami. Nangkep nggak itu? Kalau engkau sebagai sahabat, engkau tahu itu rencana Tuhan. Saya tahu Tuhan punya rencana buat suami saya. Makanya saya duluan yang dimasukkan gitu loh. Makanya kan bisa sama-sama ke rumah sakit. Kalau nggak, bagaimana saya bisa masuk ke rumah sakit kalau saya nggak OTG? Kalau saya nggak COVID-19. Karena saya COVID-19 kan masuk sama-sama untuk diobservasi seperti itu. Dan itu tidak main-main. Dalam keadaan dikelilingin sama orang COVID semuanya loh. Tapi saya percaya Tuhan bilang kau di sana. Kau protek, kau akan menunjukkan kemuliaanku di sana. Itu saya pegang sebagai janji Tuhan. Jadi tadi pertanyaan, bagaimana bisa tahu? Ada damai sejahtera. Kalau engkau damai sejahtera itu dari Tuhan. Tapi kalau engkau dalam keadaan maju mundur, jangan lakukan. Seperti itu. Karena kita diberikan hati nurani daripada Tuhan. Tapi kalau punya hubungan dengan Tuhan, makanya harus hubungan dengan Tuhan tuh harus betul-betul kita jaga supaya Roh Kudus tuh bicara sama kita. Dia akan ngomong kok sama kita. Anakku lakukan, anakku. Berarti harus melekat sama Tuhan ya Bu ya. Benar-benar kita bisa dengar suara Tuhan, guys. Luar biasa. Jadi emang sebenarnya ini banyak banget nih. Ada yang masuk lagi Bu, satu lagi Bu ya. Ini kayaknya ada yang kesaksian atau apa? Shalom Bu Indri, saya juga baru selesai COVID tanggal 26 Maret lalu. Sampai sekarang saya masih demam sore-sore. Tanggal 19 April lalu, saya sesak nafas, Bu. Makin parah sampai sesak jantung saya dan didiagnosa daya pompa jantung saya tinggal 44%. Awalnya saya syok, Bu. Tapi saya lebih percaya Yesusku, apa yang Tuhan buat selalu baik. Saya cari dokter lagi dan 3 dokter menyatakan saya masih gejala jantung koroner. Cukup di MRI saja, nggak perlu diteropong, apalagi diteropong dan di ring. 3 dokter menyatakan saya masih terdampak sisa-sisa COVID virus tersebut sudah menyerang ke jantung dan paru-paru saya. Tapi daya virus itu sudah lemah, hanya bertahan 3-6 bulan saja. Tolong dukung doa Bu, semoga semuanya baik-baik saja. Oh, ini luar biasa juga, ini minta kesaksian dan minta dukungan doa ya Bu ya. Apa namanya? Tadi Ibu Lilis Siahaan ya, kalau nggak salah. Sorry bukan. Ibu Rina Mailangkai, maaf. Ibu Rina Mailangkai, yes. Nanti engkau ikut jadi sukarelawan untuk Wisma Atlet.
Kenapa bilang? Saya baru kemarin pelayanan di sana. Yaitu mereka luar biasa. Mereka semua mantan orang COVID yang melayani untuk menguatkan orang COVID. Kesaksianmu ini tuh luar biasa, Ibu Rina. Engkau bilang nanti saya kasih nomornya. Mau ya? Betul. Nanti Ibu kasih nomornya daripada Ibu Cinta. Itu mereka suami istri pelayanan untuk orang-orang COVID di Wisma Atlet. Nanti Ibu ini jadi yes ya. Nah, jadi dikatakan seperti ini ya. Memang ada sisa COVID. Makanya kayak Pak Ari ya. Sekarang di sini Pak Ari itu kan makanya dimonitor. Kemarin dimonitor paru-paru sudah bersih, tapi sekarang diperiksa itu dia punya fungsi liver. Karena kemarin kolesterol saya dengan Pak Ari sama-sama tinggi. Pak Ari 290, saya 240, nggak pernah seumur hidup. Tahu kenapa? Karena kami tiap hari stamina tubuh kami makan, semua kami makan. Dia nggak perlu dimakan pun dimakan ya. Akhirnya kolesterol. Tapi sekarang kami sudah pulang ke Bandung, sekarang udah makan rebus-rebus lagi. Saya percaya nanti minggu depan diperiksa kolesterol pasti di bawah 200 ya. Nah memang betul. Pemeriksaan. Betul tadi kata Ibu Rina, ada pemeriksaan karena ada namanya long COVID. Long COVID itu artinya sisa daripada COVID. Makanya harus ada pemeriksaan. Jangan langsung euforia, langsung kiku. Jangan seperti itu ya. Ibu ini juga diperiksa. Ya, makanya nanti kami minggu depan udah ke Surabaya lagi ya. Karena terus terang, karena dokter kami di Surabaya, mau nggak mau kami ke Surabaya per 1 bulan sekali ke sana. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan pasti akan sempurna menolong. Kalaupun Tuhan nggak izinkan, ya kalaupun mungkin di luar dugaan kita, yang pasti yang terbaik selalu dari Tuhan. Itu yang kita pegang. Mau apa? Kita hanya uap air, kita hanya debu dan kita hanya cacing Yakub. Betul? Seperti itu. Tuhan kalau nolong totalitas ya Bu, nggak setengah-setengah. Yes. Bu, ini satu lagi Bu, ini kayaknya pertanyaannya menarik sih Bu, menarik banget sih, ini di luar COVID sih Bu. Jadi gini, dia bilang, Bu Indri gimana kita hadapin suami kita yang sedikit emosional? Karena kalau kita beda pendapat, pasti dia selalu emosi menanggapinya dan selalu ngotot dia benar. Wah, ini kayaknya banyak pertanyaan titipan nih Bu kalau kayak gini feeling-feelingnya nih Bu, roman-romannya. Sayangku, suamiku itu sama persis seperti suamimu. Itu kalau sudah marah luar biasa. Bahkan COVID pun juga bisa marah seperti itu. Tapi itulah gunanya kita ditaruhkan Tuhan untuk dia sebagai penolong. Waktu suami marah, diam, tutup mulut, jangan lawan. Karena ngelawan pasti kalah. Gak usah dilawan lah suami. Biarin aja. Yang penting kita diam, tapi jangan diam ngajak berantem mukanya ya. Misalnya diamnya gini, maka kita pelotot-pelotot, itu bukan begitu. Waktu suami marah, saya bilang, sorry Pak, saya memang salah. Memang kamu dasar gini. Sorry Pak. Kalau dipikir-pikir, saya jaga 1 bulan loh. Tapi tiba-tiba aja gara-gara sedikit bisa marah. Tapi apa gara-gara saya bilang, kamu ya nggak ingat saya 1 bulan jaga? Enggak. Saya bilang, iya Pak, saya sorry. Sampai anak saya bilang begini, yang perempuan, mah jadi takut ya kawin mah ya. Kalau suami misalnya nggak pernah boleh salah, bukan nggak boleh salah, tapi kalau suami marah ya diam aja. Nah betul, waktu saya diam dan saya bilang sorry Pak, nggak sampai 5 menit datang peluk saya. Sorry ya sayang, kamu tuh baik banget, padahal saya kadang-kadang suka kelepasan. It's okay, saya bilang begitu. Biasa ya Bu. Memang semua itu harus dimulai dari kita ya sebenarnya sebagai istri ya. Jadi bukan nunjuk keluar suami harus berubah, tapi kita. Jadi itu ya itu memang proses dalam rumah tangga sih Bu. Sebenarnya saya pribadi juga seperti itu dan nggak gampang saya tahu. Tapi memang saya sekarang saya tobat. Saya bilang Tuhan saya mau jadi istri yang nunduk bukan nanduk lagi. Ampun Tuhan, saya udah nggak mau lagi. Nat ada satu Nat yang ketinggalan dari Ibu Satu Ellen lagi ya. dari Ibu Ellen Fatih. Nah, Ellen Faith di atas. Yang mana nih? Sorry. Mari baca Yang ini. Yang Bu Ellen Faith, yang Bu Indri, kesaksiannya kan banyak pertolongan Tuhan. Kalau ada yang melekat sama Tuhan, tapi Tuhan nggak tolong bagaimana Bu? Nah, di sini tadi ada yang direct juga nih Nat. Ya, karena suaminya meninggal. Itu bagaimana? Berarti memang itu yang terbaik buat Bapak. Percayalah saya. Ya. Kau tidak mengerti sekarang. Tapi yang pasti rancangan Tuhan bukan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Waktu saya doa sama Bapak Tuhan seperti ini, Tuhan, aku mau ambil pasti. Aku serahkan Engkau Tuhan. Aku percaya yang terbaik buat suami saya. Tapi kalau kau mau suamiku masih hidup, kau akan berikan kesembuhan. Yes. Jadi nggak ada yang saya perlu pegang erat-erat. Mau manapun ya kehendak Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu. Kita kan anak. Kita kan sahabatnya, kita kan mempelainya, serahkan sama dia semuanya. Jadi sister, walaupun mungkin Bapak sudah pergi, tanggung jawab kita masih ada. Anak-anak kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena nanti akhirnya Bapak itu nggak jauh, Ibu. Bapak ada di hatimu, percayalah. Amin. Itu kata Pak Habibie. Waktu saya ketemu dengan Pak Habibie, saya tanya, Bang, saya panggil Bang Rudi, karena itu dekat sama keluarga kita. Bang Rudi, sedih nggak dengan Ibu Ainun pergi? Dia bilang, kenapa saya mesti sedih, Indri? Karena Ibu Ainun di hati saya. Dia ada selalu di hati. Tapi nanti kami pun akan bertemu lagi. Nah itu kan luar biasa.
Dia belum kenal Tuhan Yesus, tapi dia bisa berkata seperti itu. Makanya janganlah kita melekatlah kepada Tuhan. Itu membuat kita bisa bertahan. Ya, jadi Bapak sudah pergi Ibu, berarti sudah selesai bagian Bapak. Sekarang bagian Ibu dengan anak-anak, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu saat kita akan bertemu dengan Dia. Ya, memang tidak mudah, tapi Ibu bisa dengan pertolongan. Ya, terus kuat cantik ya, harus kuat, dan kalau bisa nanti engkau pokoknya jangan kosong. Ibu jangan kosong, Ibu harus ada masuk komunitas doa, komunitas kalau bisa masuk pada orang-orang yang mungkin pernah mengalami kesedihan. Ibu bisa kasih kekuatan. Karena itu tugas kita. Selama masih hidup kita tugasnya untuk menguatkan orang lain, memberkati orang lain, mendoakan orang lain. Nah, kalau Bapak sudah dipanggil Tuhan, berarti memang sudah selesai bagian Bapak. Bagian kita sekarang ini harus kita lakukan karena kita punya anak yang harus kita wariskan yang terbaik, seperti itu ya. Jadi Amin. Thank you Ibu. Ibu apa tadi namanya? Ibu Ellen, Ibu Ellen ada di sini. Ada. Yang mana Ibu Ellen? Aku soalnya pakai HP. Iya, Ibu Ellen. Oh Ellen, sorry. Ellen juga kebetulan di Bandung nih kalau aku nggak salah. Ellen ya? Ibu Ellen mana? Ellen di unmute dong sayang. Halo, ya. Ya, Ibu Ellen. Ya. Nanti kamu boleh dapat nomor Ibu ya. Nanti kita saling mendoakan ya sayangku ya. Nanti ya, aku Ellen. kasih nomor Ibu ke Ellen ya. Ellen kebetulan menti aku, Bu. Oh, semangat ya Ellen ya. Ya, nanti Ibu kepada Ellen dan juga tadi kepada siapa? Rina. Thank you. Ibu Rina. Ellen ya, Ellen. Ya, Ibu ngerti perasaan ya, tidak mudah, tapi kamu jangan waktu kamu menyerah, waktu kamu nanti suka nangis terus, kamu sakit, akhirnya kasihan anak-anak sayang. Ya. Tuhan sudah selesai dengan Bapak, sekarang bagian Ellen, sekarang berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pasti Tuhan. Ya sayangku ya. Nah, untuk Rin, nanti Ibu kasih nomor telepon daripada Ibu Cinta. Ya, nanti saya kasih kepada Mary, Ibu Cinta, nanti kamu telepon Ibu Cinta untuk nanti supaya nanti kamu bisa jadi untuk kasih kesaksian. Tiap hari Rabu mereka ada kesaksian tentang orang-orang yang mengalami COVID. Itu sangat menolong saya. Waktu tadi kamu dibilang kena jantung kamu segala macam, itu sangat menguatkan. Ibu juga nanti ngisi di sana tanggal 19. Tapi setiap hari Rabu mereka kesaksian orang-orang yang COVID yang sudah disembuhkan. Ibu Rina nomor teleponnya kasih melalui chat ya, direct ke Mary ya, Ibu Rina. Bu, ini masih ada pertanyaan satu lagi, boleh kita jawab atau gimana Bu? Masih ada waktu ya, Cimer ya? Satu lagi ya. Ya. Ini yang masuk, ada 2 ternyata. Oke, jadi yang satu ada gini, Bu, apa karena kita diciptakan jadi penolong harus lebih kuat dari yang ditolong? Padahal sebagai wanita, kita terkesan lebih lemah, lebih butuh dilindungin, dan pelindungnya harus lebih kuat dong. Nah, makanya sekarang kita mau dengar pola kita. Pendapat Tuhan apa pendapat? Kalau dulu pendapat saya bilang kalau perempuan itu berarti lemah, kalau apa-apa mesti dibantu sama laki-laki. Pokoknya kalau misalnya sekarang laki-laki nggak boleh, pokoknya mesti semuanya mesti diurusin sama laki-laki. Dulu saya seperti itu sebelum saya tahu kebenaran. Tapi sudah saya tahu kebenaran, saya bangga. Ternyata perempuan itu makhluk spesial daripada Tuhan. Ingat, kita diciptakan untuk menolong. Berarti ada yang perlu ditolong. Seperti itu. Kalau engkau pegang firman Tuhan, nggak bisa lari dari sana. Tapi kalau engkau pegang pola pikir dunia yang mengatakan wanita makhluk lemah, ya saya nggak ngerti ya. Kalau saya bilang kita nggak makhluk lemah. Mana bukti nggak makhluk lemah? Terbukti perempuan bisa melahirkan sampai hamil bawa anak kemana-mana 9 bulan. Betul? Kenapa nggak laki-laki? Karena laki-laki mungkin nggak bisa gendong anaknya 9 bulan dalam perutnya. Betul? Yes, berarti kita lemah hanya pikiran kita ya Bu sebenarnya. Ya, pikiran kita yang bikin lemah. Walaupun kecil bungil. Wow, saya punya pelayanan kecil bungil, tapi dia bisa pasang genteng, dia bisa sekarang ganti oli mobilnya, dia bisa ganti ban, bisa kecil bungil. Badannya gede, taunya. Yes. Oke. Bu, satu lagi. Habis itu kita close ya Bu ya. Bu Indri, saya tidak bisa tidur. Sudah usaha doa, pujian, dan penyembahan, dan baca Alkitab. Saya harus bagaimana dan apa yang salah? Thank you, Bu. Kena COVID atau memang bukan? Karena bukan kena COVID? Ini dia nggak ngomong. Coba Ibu tolong di-unmute, Bu. Bu Inge. Ibu Inge. Bu, nggak kena COVID. Nah, biasanya ya kalau saya tahu firman Tuhan mengatakan bahwa
orang benar itu waktu tidur juga diberkatin, betul. Betul ya. Jadi artinya tidur itu adalah nikmat dari surga, betul. Nah, kenapa kita susah tidur? Nah, kita coba introspeksi diri. Apakah siangnya kelamaan tidur? Satu. Kedua, apakah kita kebanyakan takut, khawatir, ya? Karena seringkali khawatirnya dibawa sampai ke tempat tidur. Makanya nggak bisa tidur kayak saya dulu. Waktu dulu saya punya diskotik, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Bilang takut digerebek. Makanya nggak bisa tidur gitu loh. Tapi sudah saya bertobat, itu bisa enak karena udah nggak takut digerebek lagi. Nah, jadi ibu ingat, coba cek, apakah mungkin pola makan, mungkin kebanyakan makan gula, makanya nggak bisa tidur, atau mungkin tidur siangnya mungkin kelamaan, atau mungkin banyak pikiran. Nah, itu semuanya pasti ada sebabnya. Coba konsultasi sama dokter, seperti itu. Yes. Saya sih per Januari kemarin baru pensiun, Bu. Nah, mungkin bagaimana hidup saya, nanti bagaimana anak saya. Ibu, percayalah, kita anak Tuhan kasih fasilitas anak surga. Itu saya pegang. Betul. Waktu dalam keadaan saya pernah Tuhan bawa ke lembah Baka, itu kami pernah ngalamin ya. Ekonomiku betul-betul dibikin habis karena aku dulu sombong. Hati-hati dengan sombong. Saya bikin betul-betul sama Tuhan habis, ekonomi habis. Sampai nggak punya apa-apa. Kami tinggal di rumah 21. Anak saya tidak turun angkot. Bahkan sekolah juga saya mesti pinjam uang ke BKR untuk pinjam untuk bayar sekolah anak. Tapi perhatikan, waktu kita sungguh-sungguh pada Tuhan, itu Tuhan balikan 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Tuhan nggak pernah mau berhutang buat kita. Tuhan dahsyat. Thank you Bu Indri buat Q&A-nya, buat sharing firman Tuhan yang kita sangat-sangat diberkati. Thank you so much Bu Indri. God bless you. Simer, aku serahin sama Simer ya. Oke. Ini tadi nih kita dari 149, sekarang 124. Kita foto dulu yuk, Bu. Kita foto ya, Bu. Ini saya dibantu sama Grace Malau nih, Bu, yang itu yang kecil cantik kecil imut ini Bu Indri, dia mau bantuin. Katanya nih Grace tuh, Grace say hi sama Ibu Indri. Mana Grace? Halo. Halo, dia pengen bantu foto katanya. Nggak bisa lihat karena ini aku soalnya pakai HP. Iya, nggak bisa lihat Grace. Ayo kita foto ya Ibu cantik ya. Grace, dihitung ya Grace. Ini ada 5 halaman ya? Iya, betul. Satu-satu ya, Nak. Oke. Oke. Gayanya gimana nih? Enaknya Grace? Oke. Sarangeo. Oh, sarangeo. Oke lah. Tukang fotonya bilang kita sarangeo, Ibu Indri. Mana Ibu? Sarangeo katanya Ibu. Mulai ya. Semuanya on kamera, sister. Yang kita chatnya nanti. 1, 2, Ntar Grace. 3. Halaman kedua. Ya, Grace kalau ada chat nanti sayang. Lihat dulu, tunggu chatnya hilang. Oh, ini ada Grace di sini. Ini anak rohaniku. Iya, hai. Oh, ada Grace juga. Ini Grace-nya Grace kecil nih, Bu. Yang ini Grace aku. Ya, halo Kak Grace. Mana tuh? Oke. Mulai nih, Grace. Halaman 2. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Tapi kok ini pada matiin video semua ya? Iya, bilangin Grace, kakak, tante, nyalahin dong kameranya. Kita mau foto. Tante yang cantik, kalau dinyalain dong videonya. Nah, tuh bener. Ayo. Udah dibuka belum, Grace? Belum sih. Ya udahlah, kita foto aja. Mulai. Tetap tante sih sarangeo. Terus 1, 2, 3. Halaman kelima. Oh, belum. Kelima. 1, 2, 3. Oke. Makasih Grace. Ada Grace besar dan Grace kecil ini Bu Indri. Thank you, Grace. Oke, Ibu. Makasih banyak Ibu Indri, sister semua yang hadir hari ini. Ibu yang titip yang tutup doa ya Ibu ya, sama doa berkat Ibu. Ya, yuk.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami sudah boleh menyelesaikan ibadah pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah sister-sister yang boleh menerima banyak tadi masukan, kami boleh share itu semua karena hanya teori tapi boleh kami renungkan dan kami praktekkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk KKS Jaktim, berkati juga untuk Mary, berkati juga tadi untuk semua sahabat-sahabatku yang luar biasa. Dan apapun yang kami lakukan ini, biar ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami sahabat Tuhan, kami anak Tuhan, kami mempelai Tuhan, dan kami mau Bapak untuk tetap dekat dengan Engkau. Haleluya, amin. Mari sahabatku kita mengangkat berkat, kita mengangkat tangan beri berkat daripada Tuhan. Biar kasih daripada Tuhan Yesus, cinta daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat. Sama-sama katakan, Amin. Thank you Bu Indri, bless Bu you. Indri, makasih banyak. I love you. Thank you, Bu. Bless you. Thank you. Makasih Bu Indri, makasih Cimep. Terima kasih semuanya, sister. Thank you teman-teman. Sehat selalu, sehat semua. Kalinja semua, sister. Thank you. Love you. Love you, Dona. Kakak Evi. Mana Kak Dona?